Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ketiga kita. Waalaikumsalam. Ini hari ketiga kita mau ke kebun kurma sama ke Masjid Kuba nanti ya. Kita lihat kebun kurmanya kayak gimana, Masjid Kubanya kayak gimana. Karena kebun kurmanya katanya jauh, jadi kita menggunakan bus. Naik. Mau kemana kita? Kebun kurma, nyari bakso sama Indomie. Nyari Indomie. Nah, yang kali ini busnya tidak buricak berinong kayak bus pas kita datang. Ini busnya normal lah. Ini kayaknya kalau di Indonesia apa ya namanya? Ultra high deck mungkin? Atau super high deck SHD. Soalnya di penumpang depannya ada tuh. Tuh, itu penumpang depan paling depannya. Itu bukan supir guys, supirnya di bawah tadi. Masjid Sayyidina Utsman bin Affan. Dulu kita Mas Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu singgah dulu ke Kuba. Alhamdulillah kita udah nyampe di Masjid Kuba. Di sini kita dianjurkan buat sholat tahiyatul masjid dan sholat duha saja tanpa memanjatkan doa. Kita ikut rombongan ini ya, pokoknya nggak boleh terpisah. Nah itu dia masjidnya, kelihatan nggak sih? Di sini banyak banget yang kesini ya. Banyak bus berombongan tuh. Ini juga ada bis. Sama-sama video ini nih. Banyak bis. Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Masjid ini dibangun pada tahun 1 Hijriah, dan keutamaan Masjid Kuba ini apabila kita sholat di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan menunaikan ibadah umroh. Masjid ini telah mengalami beberapa renovasi tetapi tetap mempertahankan keindahannya dengan dominasi warna putih dan kubah-kubah besar. Buat yang penasaran dalamnya gimana ya, gini ya guys, masjidnya. Ramai ya, ramai banget orang nih. Oh, selesai sholat apa tadi ya? Sholat tahiyatul masjid sama sholat duha di Masjid Kuba. Kita lanjut lagi ke, nggak tahu sih, katanya kebun kurma. Ya kita ikutin aja perjalanan. Nggak ada. Emang tahu dibilangnya kebun kurma kan? Masih, cuman dibilanginnya hari ini kan ke Masjid Kuba, ke kebun kurma, ke Jabal Uhud, ke Masjid Kiblat Nain dan lain-lain. Nah itu dia, itu jadwalnya, tapi ya kita lihat aja nanti. Itu kebun kurmanya milik Pak Faisal ya kalau mau. Ya, Pak Haji Faisal. Pak Haji Faisal. Kita datangin Pak Haji. Saya datang ke sana ke kebun Pak Haji. Mohon dijamu dengan baik.
kita jarang melihat perkebunan di Mekah itu Bapak Ibu, karena yang paling bagus, yang paling banyak menghasilkan kurma yaitu di Madinah. Alhamdulillah kita udah nyampe di kebun kurma. Katanya ada bakso yang enak, harganya 100.000 katanya. Ini kita dengerin dulu tour guide. Dianterin. Lebih tepatnya pasar kurma ya, bukan kebun kurma, bukan. Tapi emang ada kebunnya di luar. Ini buat oleh-oleh souvenir kayak gitu sih. Nah, karena di dalam kayak pasar gitu ya, kita mah ngebakso aja di luar sama beli es teh. Ini 5 real. Tehnya 5 real. Baksonya 20 real. Datang dari travel. Jadi ini adalah bakso Madinah. Harganya 20 real, yang ini 5 real. Tapi kita beli ini satu. Enggak. Buat nyobain dulu. Enak apa enggak. Kalau nggak enak ya kita nggak akan beli. Kalau enak ya tetap nggak beli. Ya namanya juga versi ini lah. Kita ada budget tapi ya yang lain buat yang lain. Mending beli buat itu gamis, soalnya 20 real juga. Ini bakso seharga gamis. Nah, bakso seharga gamis, kita lebih memilih untuk beli gamis buat mama saya di Indonesia. Untuk kurmanya kita kecewa karena kita orang Bandung ya. Biasa di Ciwidey itu kalau ada tulisan kebun stroberi, nah kita tuh metik sendiri stroberinya, terus nanti di kilo gitu. Ini di sini ini pasar guys, ini pasar guys, bukan kebun guys. Ini bukan kebun guys. Jangan percaya. Banyak banget yang jualan udah kayak di pasar baru. Baksonya katanya enak, 20 real nih, 20 real. Nah, dulu. Langsung semua. Mengingatkan akan secara Nusantara. Enak banget. Tapi ya karena saya dari Wonogiri, ibu saya juga tukang bakso, jelas lebih enak pokoknya ibu saya. Nggak apa-apa, alhamdulillah kita udah Jadi bisa dikasih. mengobati kangen aja. Ya, mengobati kangen sama ibu yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kita udah makan bakso. Bisa nyobain bakso di Madinah. Ada yang ketinggalan guys. Di sini cuacanya adem banget di Madinah. Ini berapa derajat ya? Jadi sambil makan bakso ini enak banget. Ini di bawah apa itu? 20 real ada rambut. Ya namanya juga nggak sengaja ya. Gimana? Makan aja. 18 derajat guys di sini guys. 18 derajat di bawah pohon kurma. Enak banget makan bakso. Mantap. Thank you. Dari pasar kurma ini, kami berangkat menuju Jabal Uhud untuk berziarah kepada para syuhada yang gugur dan mengenang perjuangan Rasulullah dalam masa penyebaran agama Islam. Hindun itu ingin membalas ketika ayahnya dibunuh. Alhamdulillah sekarang kita udah nyampe di Jabal Uhud. Setelah tadi dari pasar kurma, kita mau ziarah ke syuhada-syuhada yang kalah di perang Uhud, yang gugur di perang Uhud. Ini juga menjadi gunung yang menjadi sejarah lah. Gunung yang menjadi sejarah perjuangan penyebaran Islam. Dan inilah Jabal Uhud ya, yang menjadi saksi perang perjuangan Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya
Dan ini juga salah satu gunung yang akan ada di surga nanti. Teman-teman pernah dengar nggak kalau pahala sholat jenazah itu sebesar 1 kirot? 1 kirot itu ya sebesar Jabal Uhud ini, yang panjangnya 7 km dan lebarnya 3 km, serta tingginya mencapai 1077 meter. Udah, kita cuma 10 menit doang. Bentaran doang di sini. Ya nggak apa-apa, cuman buat berziarah lihat gunung. Mau ngapain lagi emang? Ya nggak tahu sih. Foto-foto. Iya. Bukan segmennya buat bikin konten emang. Oh iya. Emang buat berziarah, buat mengenang masa lalu. Perjuangan Islam. Di perang Uhud. Perang apa? Perang Uhud ya. Ya, perang Uhud. Dan itu Uhudnya, gunung Uhudnya sampai sana tuh guys. Kelihatan gak sih? Nah tuh. Sebagai muslim, tentunya kita tahu pada mulanya kaum muslim sholat menghadap Baitul Maqdis di Palestina, sebelum akhirnya Rasulullah menerima wahyu dari Allah untuk sholat menghadap Ka'bah. Dan Masjid Qiblatain menjadi masjid yang memiliki 2 arah kiblat. Sayangnya kami hanya lewat saja nih di perjalanan pulang, kami tidak berkunjung ke sana. Selanjutnya, jamaah laki-laki mendapat kesempatan duluan untuk berkunjung ke Raudhoh. Lalu jamaah perempuan juga mendapat izin di keesokan harinya. Kalau teman-teman gak kebagian dari travel, teman-teman bisa download aplikasi Nusuk dan daftar sendiri untuk mendapatkan izin masuk ke Raudhoh ya. Alhamdulillah udah mau masuk ke Raudhohnya. Raudhoh adalah area di Masjid Nabawi yang disebut sebagai Taman Surga. Raudhoh terletak di antara mimbar dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditandai dengan tiang-tiang putih dan karpet putih, luasnya sekitar 330 meter persegi. Raudhoh ini merupakan tempat yang sangat mulia, tempat yang diistimewakan oleh umat Islam, tempat di mana doa-doa dipercaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang penuh kedamaian tetapi juga penuh rahmat, tempat yang menyerupai taman-taman di surga, tempat di mana ibadah yang dilakukan di dalamnya diyakini menjadi sebab yang dapat membawa seseorang menuju ke surga. Alhamdulillah tadi baru selesai dari Raudhoh, tapi nggak boleh lama-lama. Jadi udah diusir-usir, saya cuman sholat 2 rakaat dan 2 rakaat. Dan di setiap sujudnya saya memanjatkan doa. Yang 2 rakaat pertama itu saya tahiyatul masjid biasa, dan kedua sholat hajat. Setiap sujudnya saya meminta kepada Allah di Raudhoh ini. Alhamdulillah nggak semua orang punya kesempatan untuk ke Raudhoh ini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ini udah di luar lagi. Alhamdulillah banget ya Allah, nggak semuanya bisa kesini. Ada orang yang bayarnya sama tapi ya belum beruntung, belum bisa kesini, tapi alhamdulillah saya bisa. Nah, jadi teman-teman, tadi itu kan penuh ya, udah azan, terus saya nggak kebagian. Nah, ada stair to the roof, tulisannya gitu. Saya naik aja 6 lantai. Ternyata di lantai paling atasnya Masjid Nabawi ini bisa dipakai sholat juga guys. Seperti yang teman-teman lihat nih, tuh pada sholat. Dan ini dekat menaranya tuh. Nanti kita ajak jalan-jalan ya, saya ajak jalan-jalan. Tuh guys, ini tuh luas banget dan kosong karena memang capek naiknya 6 lantai. Bayangin, terus kalau mau air jam-jam ya tinggal ngambil. Air jam-jamnya tinggal ngambil, banyak nih, nggak rebutan gitu, terus nggak berdesakan. Oh, yang di sebelah sana berdesakan ding. Kita cari yang wah, ya gitulah, kurang lebih suasananya kayak gitu ya.
Ini rooftopnya Masjid Nabawi. Banyak orang di sini yang berdiam diri, baca Quran, ngobrol, bercengkrama gitu. Banyak banget. Kita coba lihat ke sebelah sana yuk. Lewat sini bisa kali ya? Oh bisa nih. Tuh itu kubahnya. Kelihatan gak sih? Udah kelihatan belum di kamera? Tuh kubahnya. Itu kubahnya. Ini benar-benar paling atas nih guys. Masya Allah ya. Nah tuh di dalam masjid ya, di dalam Masjid Nabawi, dan itu kubahnya tuh. Tuh. Ini kita di atasnya banget. Ada banyak orang sholat. Ini bisa jadi alternatif sih kalau di bawah penuh. Tapi ya capek 6 lantai. Di yang sini agak rame nih ya. Di yang sini agak rame. Ke sana tuh. Ke arah kanan lebih sepi. Di rooftop Masjid Nabawi ini cuma ada jamaah laki-laki aja sih. Yang perempuan kayaknya nggak bisa kesini ya. Nah segitu deh room tournya, bukan room tour sih. Tour rooftop Madinah, rooftop Nabawinya. Segitu dulu. Sekarang mau ngambil jam-jam dulu. Sendal saya di mana? Sendal saya lupa guys, di sebelah sana. Guys, saya bawa botol buat di kamar. Ya udah, ini bukan perampokan guys, emang normal aja gitu ngambil botol. Nah sekarang kita turun guys. Kita coba hitung berapa ya. Tadi info dari saya 6 ya. Coba lihat ini. Ini kan 1 nih ya. Tuh 1 2 3. Ini yang ketiga ya. Terus ini 4. Oh udah kelihatan 5 deng, enggak 6, 5 guys. Tuh ini pintu masuk Kuba. Terus ya itu 5 tuh, door number 5. Roof is open. Nah tadi tuh saya ceritanya baca tulisan itu tuh, stairs to roof. Terus saya naik deh. Nemu rooftop. Ternyata emang ada ya. Sono.